Semuanya tuh berawal dari rumah tua peninggalan Belanda yang dibeli sama bokap gue. Rumah tua Belanda ini sebut aja letaknya di daerah Es, Jawa Tengah. Banyak kejadian aneh yang gue ataupun keluarga gue alamin setiap berkunjung ke rumah ini. Gak tahu kenapa bokap gue bisa kepikiran di rumah kayak gini. Waktu itu gue masih SMA. Gue sama keluarga lagi libur panjang. Dan kita ada rencana mampir ke rumah ini buat ngeliat hasil renovasi. Adik gue yang masih umur 5 tahun juga ikutan. Sampai di sana, dari luar sih rumahnya emang kelihatan gak rapi. Tapi tetap aja, hawa-hawanya masih gak enak. Kita turun dari mobil, dan satu-satu keluarga gue mulai masuk buat ngeliat isi rumah. Pas lagi mau masuk rumah, gue ngeliat dari jauh, adik gue kayak lagi lari-larian sendirian di taman, sambil ketawa. Gue pikir mungkin lagi main sama saudara gue, jadi ya udah gue tinggal aja. Gue jalan keliling-keliling rumah dari depan sampai belakang. Tiba-tiba gue baru sadar kalau di salah satu bagian rumah ini ada lorong yang panjang banget. Dan di kiri kanan temboknya ada lukisan yang isinya adalah orang-orang yang dulu pernah tinggal di sini. Gue akhirnya ngeliatin lukisan itu satu persatu. Sampai akhirnya gue berhenti di satu lukisan yang bikin gue merinding ketakutan. Jadi di situ ada gambar perempuan Belanda pakai gaun putih dan kayaknya tuh menjuntai panjang. Sekilas mungkin kelihatannya nggak aneh, tapi matanya itu ngeliatin gue kayak lagi marah. Gue kucek-kucek mata dan coba mastiin lagi kalau yang gue lihat itu benar. Pas ngebuka mata, tiba-tiba adik gue muncul dari ujung lorong. Adik gue nyamperin, terus bilang kalau dia habis main sama teman baru. Teman baru? Setahu gue kan di dekat sini nggak ada rumah warga atau kampung. Terus dia main sama siapa ya? Malamnya, adik gue tiba-tiba aja demam tinggi. Kita panik, terus akhirnya nelfon dokter buat datang ke rumah. Setelah itu, pas lagi tidur gitu, samar-samar gue dengar adik gue kayak manggil-manggil nama. Dia bilang, Noni, Noni, Noni. besoknya gue ajak adik gue jalan di lorong yang penuh lukisan itu. Akhirnya di situ gue tanya, semalam pas kamu tidur, kamu manggil-manggil Noni itu siapa? Adik gue jawab, teman baru aku. Terus gue bilang, kenalin dong sama kakak. Adik gue cuma diem. Dia cuma ngeliat ke arah lukisan dan nunjuk ke arah perempuan Belanda yang gue liat kemarin itu. Itu Noni. Kejadiannya sekitar 1 tahun setelah kejadian pertama. Jadi keluarga gue itu kan gak ada yang percaya ya sama cerita gue kalau di rumah Belanda ini tuh ada penghuninya. Jadi ya mereka santai-santai aja tiap kali kesini. Nah kebetulan pas lebaran tahun ini, rumah nenek gue tuh full ditempatin saudara-saudara gue. Dan setelah perdebatan panjang, kita akhirnya mutusin buat nginep lagi di rumah ini. Gue cuma bisa pasrah. Jadi gue tuh punya saudara kembar, Riza namanya. Dia ini salah satu yang gak percaya kalau ada hantu di rumah ini. Sampai suatu malam, pas gue lagi mandi, tiba-tiba gue denger ada suara kayak piring kelontang-kelontang dari arah dapur. Gue pikir, paling nyokap lagi masak. Akhirnya gue lanjutin mandi sampai selesai. Nah pas gue mau keluar dari kamar mandi, gue heran, kok pintunya gak bisa kebuka? Padahal udah gak dikunci. Kayak ada yang nahan pintunya supaya gue gak bisa keluar. Gue mulai panik. Gue coba tarik pintunya berkali-kali sampai
akhirnya kebuka juga. Dan gue lihat di luar, ternyata